Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sahabat Berita Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-15, dan beginilah bunyinya. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya, seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dan yang juga mengasihinya, menurut tradisi gereja, si pengkhotbah adalah Raja Salomo, anak Daud, raja di Yerusalem. Anak Daud ada banyak sekali, namun penggantinya sebagai raja hanyalah Salomo. Dan kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat. Memang Raja Salomo sangat terkenal sebagai raja yang bijaksana, walaupun pada akhirnya dia jatuh juga. Tetapi bersyukurlah bahwa Raja Salomo meninggalkan hikmat kebijaksanaannya bagi kita, setidaknya di dalam 3 kitab, yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Banyak orang yang meragukan kitab Pengkhotbah ini karena dadanya yang sangat pesimis. Orang beriman kok tidak punya pengharapan begitu. Sia-sia, sia-sia, sia-sia. Dan kesia-siaan itu dilukiskan oleh pengkhotbah dengan melihat kenyataan dalam alam semesta ini, lalu ia memakai beberapa ilustrasi untuk menjelaskan bahwa sebenarnya di dunia ini semuanya sia-sia. Namun jika kita telaah dengan baik dan kita temukan kata kunci mengapa pengkhotbah mengatakan kesia-siaan, yaitu kata di bawah matahari. Apa yang ada di bawah matahari? Semua yang berada di bawah matahari adalah sia-sia. Apapun yang berasal dari dunia ini, apapun yang berasal dari manusia adalah sia-sia. Apapun yang ada di bawah matahari ini tidak kekal, berubah-ubah. Hari ini kita mungkin sehat, tetapi besok bisa jadi kita sakit. Dulu mungkin kita sedang dalam masa jaya-jayanya, tetapi sekarang kita krisis. Tidak ada satupun yang tidak berubah di bawah matahari. Kalau tidak ada satupun di bawah matahari yang tidak berubah, maka kita juga harus mencari yang tidak berubah. Apa ya atau siapa yang tidak berubah itu? Dia yang ada di atas matahari. Dia yang ada di atas langit, yaitu Tuhan Allah. Dan kalau kita lihat Alkitab terjemahan lama, Ibrani 13 ayat 8 katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Namun Alkitab terjemahan baru, kata itu sudah hilang karena diterjemahkan menjadi Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita hidup dalam dunia yang berubah, hari ini begini, besok bisa jadi begitu. Artinya apa? Jangan mengandalkan apapun yang ada di bawah matahari. Dan pengkhotbah mengajak kita melihat apa yang jauh lebih penting, yaitu menjadi orang yang takut akan Allah. Keadaan yang benar-benar baik akan mengikuti setiap orang yang takut terhadap hadirat Allah. Sebab bagi pengkhotbah, orang-orang berdosa yang hidupnya kelihatan baik-baik saja itu sebenarnya tidak benar-benar baik. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, tidak ada yang perlu dibanggakan dari hidup orang fasik, apalagi kenyamanannya. Karena orang yang tidak takut akan Allah sama seperti orang mati. Karena hidup kita itu tidak mungkin dipuaskan dengan kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu, dan meskipun kita tidak mampu untuk memahami segala hal, tetapi Tuhan memanggil kita untuk dipuaskan dengan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat 15 tadi, oleh sebab itu aku memuji kegembiraan karena tidak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari, selain makan dan minum dan bergembira. Hal itulah yang menyertai dia di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Makan dan minum
dan bergembira di sini itu bukan berarti bahwa hidup menjadi berleha-leha dengan pesta pora yang sia-sia, tetapi hidup yang menikmati hadirat Tuhan dan segala pemberiannya di dalam takut akan Dia. Karena memang hidup kita ini tidak selalu berjalan seperti garis lurus dan juga mulus, dan kita juga tidak dapat mengatur segala sesuatu itu menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita imani. Yang penting, jangan biarkan apapun atau siapapun merampas kegembiraan dan damai yang sudah diberikan dan disediakan Allah dalam hidup kita. Karena itu mari kita terus belajar untuk menerima apa yang tidak kita sukai, dan dengan penerimaan itu kita akan tetap dapat merasakan kegembiraan dan kedamaian dalam hidup ini. Meskipun kita harus mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, harapkan, bahkan kita imani. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa kami, karena penyertaan-Mu bukan hanya mencakup kemarin dan hari ini saja bagi kami, tapi juga besok dan seterusnya. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Amin.